Dan kita, yakni kewajiban kaum muslimin, negeri-negeri Islam, membebaskan orang-orang Islam yang tertindas di negeri-negeri kuffar seperti di Myanmar, ya, Rohingya. Itu tertindas mereka, dibunuhi, dianiaya. Begitu juga di Palestina, ya, ditindas. Karena ketika orang-orang kuffar itu berkuasa, maka mereka akan melakukan kekejaman yang tidak terbayang, tidak terpikirkan di hati manusia. Kekejaman yang luar biasa, penyiksaan. Dan itu terjadi sepanjang sejarah manusia. Kejahatan kemanusiaan selalu dilakukan oleh orang-orang kufar terhadap kaum muslimin. Tidak bisa dipungkiri. Ketika pasukan salib pada tahun 492 Hijriah memenangkan Palestina, menguasai Baitul Maqdis. Kan perang salib mulai pecah kira-kira tahun 480-an. Akhir 480, kurang lebih. Karena kekalahan mereka. Ingat, saya pernah menceritakan tentang Kaisar Romawi, Armanus. Terjadi pada tahun 463 Hijriah. Kemenangan kaum muslimin. Dan ini menggoncangkan orang-orang kufar. Kok bisa kalah gitu, dengan pasukan yang pernah saya ceritakan, pasukan yang banyak sekali. Sebetulnya dalam sejarah tidak pernah orang-orang kufar, khususnya pasukan salib, menguasai kaum muslimin. Mereka selalu kalah, walaupun dalam sebagian waktu pernah menang. Selalu mereka terkejut dengan kekalahan-kekalahan mereka, sehingga kalap, panik. Ini terjadi, terbukti dalam sejarah Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin ridwanullah alaihim jami'an, yang mengalahkan Romawi, yang memiliki kekuasaan di daerah Syam, dikalahkan oleh para sahabat. Kita baca dalam perang Yarmuk, sehingga mereka hilang kekuasaannya di negeri Syam sejak itu, dan tidak pernah berkuasa lagi di negeri Syam kecuali
ketika mereka merebut Baitul Maqdis tadi itu, pindahlah kekuasaan mereka, orang-orang Romawi di mana? Konstantinia. Masuk wilayah Eropa. Pusat kerajaan Romawi. Kedua setelah Roma. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam kan pernah ditanya, kota mana yang di antara dua kota yang pertama kali dimenangkan oleh kaum muslimin? Konstantinia, Romia. Konstantinia atau Roma? Kata Nabi, Madinatu Hirakla. Kotanya Heraklius. Konstantinia. Kemudian situ ya. Berarti hilang kekuasaan salib di daerah Jaziratul Arab. Pada tahun 80-an bergeraklah mereka dari Eropa, pasukan Prancis, orang-orang Eropa ini bergerak melalui Konstantinia, Istanbul sekarang. Kemudian akan merebut kan Turki. Kalau sekarang bila masuk Turki, dulu kekuasaan Islam kan terbagi dua, di Asia dan di Eropa. Situ ada kota namanya Antakya. Dekat dengan Istanbul, penyeberangan saja laut. Ini masuk daerah kaum muslimin. Sudah, daerah kaum muslimin. Yani kaum muslimin Turki. Maka pasukan salib dapat merebut kota Antakya ini pada tahun 491 Hijriah. Apa yang terjadi? Penyiksaan besar-besaran bagi kaum muslimin. Ditelanjangi, ditelanjangi, ditidur, dibeset, dibelek, gitu. Lihat, itu sejarah tidak bisa ditutupi. Bagaimana kekejaman pasukan salib itu ketika mereka merebut kota Antakya, dibantai habis. Itu pada tahun 491. Tahun depan 492 mereka bergerak dengan bala tentara yang besar sekali. Akhirnya mereka qadar Allah dapat merebut Baitul Maqdis. Kalah kaum muslimin. Apa yang terjadi, ikhwan? Disiksa, diazab kaum muslimin. Berapa jumlah yang mati saat itu? 70.000 orang kaum muslimin. Tidak luput orang-orang Yahudi pun disiksa oleh pasukan salib. Dimasukkan ke gereja mereka, dibakar hidup-hidup. Ada amma kaum muslimin disembelih, dihapus semuanya. 70.000 orang disiksa habis. Menangislah dunia Islam saat itu. Di seluruh dunia. Sampai kabar ke Baghdad, orang menangis semuanya. Allahu Akbar. 492 Hijriah. Tahun yang tidak pernah dilupakan oleh kaum muslimin. Ketika pasukan salib merebut Baitul Maqdis. Mulai terjadi peperangan. Singkatnya, hampir 1 abad ke depan. Jadi pada tahun 580-an ya. Hampir 1 abad. Direbut kembali Baitul Maqdis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Namanya Yusuf. Salahuddin adalah gelar, laqab. Ya. Menang.
Tidak ada darah yang tertumpah, hatta setetes. Ya, ini kesatria besar. Pulanglah pasukan salib. Hilang lagi kekuasaan mereka di Syam. Pada masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, mereka berkuasa di Damaskus. Hilang. Lenyap. Kemudian 5 abad lamanya baru mereka bisa menguasai Palestina. Seabad kemudian hilang lagi. Berarti 1 abad kaum muslimin menunggu. Peperangan terus. Sampai puncaknya, akhirnya kalah pasukan salib itu. Nah, terpisahlah daerah. Kaum muslimin menguasai itu. Eropa, daerah kufar. Tidak terdengar azan di Eropa itu. Belum ada kekuasaan. Mungkin orang Islam ada. Ada di Konstantinia itu ada. Maka Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwa kota Heraklius pertama kali yang akan direbut oleh kaum muslimin. Dan sudah berapa kali diusahakan. Usaha pertama pada tahun 28 Hijriyah. Ketika Muawiyah radhiyallahu taala anhu mendesak dan meminta kepada khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk membuat armada laut pertama dalam Islam, merebut kota Konstantinia itu. Diizinkan oleh Utsman. Umar tidak mengizinkan saat jadi khilafah karena kaum muslimin masih sedikit jumlahnya. Kalau nanti terjadi sesuatu di lautan lepas, habis kaum muslimin. Siasahnya Umar, belum saatnya. Pada zaman Utsman, iya. Maka Muawiyah panglima pertama Laksamana ya, angkatan laut yang memimpin pasukan perang, dan di bawahnya beberapa sahabat besar ikut. Tapi tidak berhasil merebut. Kemudian saat Muawiyah menjadi khalifah pada tahun 51 Hijriyah, maka dia mengutus lagi anaknya Yazid bin Muawiyah untuk berangkat bersama juga para sahabat sebagian yang masih hidup, dan ditunjuk panglimanya Yazid untuk merebut Konstantinia. Terjadi peperangan tapi tidak juga berhasil. Tetaplah Konstantinia berada di Eropa, kota yang megah ini dan pusat kerajaan salib. Sabda Nabi pasti benar, haqqun. Ma yakhruju, yani ma kharaja minni illa haqqun. Tidak keluar dariku melainkan kebenaran. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka khilafah berganti dengan khilafah dinasti Utsmaniyah. Ini bukan keturunan Utsman bin Affan, walaupun namanya Utsman, tapi Utsman keturunan Turki, bukan Utsman. Terbayang mungkin antum gambarannya dinasti atau khilafah Utsmaniyah, dari keturunan Utsman bin Affan. Bukan. Ini Utsman lain. Ini Utsman bin Affan, orang Quraisy. Ini orang Turki, Muslim. Maka di antara keturunannya adalah Muhammad Al-Fatih yang jadi sultan pada umur 25 tahun. Dia yang memimpin pasukan. Kan dekat daerah kekuasaan kaum muslimin, tinggal nyebrang saja ke Istanbul namanya. Maka berangkatlah kaum muslimin itu, geger itu, ketakutan setengah mati pasukan salib. Akhirnya singkat cerita dapat direbut. Masuklah Muhammad Al-Fatih ini
bersama para ulama dan pasukannya dekat sebelum waktu asar. Direbut pada tahun 857 Hijriah, bulan Jumadil Akhir, bertepatan dengan 29 Mei 1453 Miladiyah. Masuk dekat dengan waktu asar. Masuk. Dan terus Muhammad Al-Fatih Sultan ini menuju ke gereja Hagia Sophia. Hagia Sophia. Di gereja orang berteriak, bertahlil, bertakbir, yakni dia minta kepada Rabbnya. Mohon pertolongan, takut disembelih. Itu. Mendengar ini orang berdoa, ada orang penghuni gereja di dalam gereja itu. Doa. Dahulu kaum muslimin berada di masjid berdoa, pasukan salib masuk, disembeli-sembeli mereka itu. Masjid Al-Aqsa dijadikan kandang kuda. Apa yang diperbuat oleh kaum muslimin ketika mereka menguasai Konstantinia? Tidak ada setetes pun darah yang tumpah. Pendeta membuka pintu gereja itu, mendengar pasukan kaum muslim, kemudian ini gereja besar. Masuk Muhammad Al-Fatih. Apa yang dia perbuat? Dia perintahkan orang-orang Kristen itu, lanjutkan sholatnya. Selesaikan sholatnya. Allahu Akbar. Dia diam saja. Muhammad Al-Fatih itu bersama pasukan yang melihat dulu, selesaikan. Ya tentu sudah tidak khusyuk lagi, sudah. Nah, tapi tidak diganggu. Sudah selesai, pulang ke rumahnya baik-baik. Pulang. Dengan aman. Pulang ke rumah. Masuk waktu asar. Perintahkan azan. Salah seorang ulama kalau nggak salah azan. Sejak itulah Hagia Sophia berganti dari gereja menjadi masjid. Dan salat yang pertama salat asar di Konstantinia itu. Kemudian Muhammad mengganti namanya Istanbul, yang artinya Madinatul Islam, kota Islam. Itu. Apa yang terjadi, kawan? Apa yang terjadi, ikhwan? Berita seperti kilat di Eropa itu. Pertama kali kerajaan Islam ada di Eropa, di daerah kekuasaan salib. Berkumandang adzan, berita kemana-mana. Dan itu adalah kebiasaan orang-orang kufar. Ketika mereka akan menyerang kaum muslimin, merebut kota Palestina, siasah mereka pertama adalah menyebarkan berita-berita bohong tentang Islam dan Nabi Islam. Itu dia. Sehingga mempengaruhi ratusan ribu orang-orang Kristen. Bahwa kaum muslimin itu adalah begini dan begitu. Tidak ada satupun pintu kebohongan melainkan mereka masuki. Begitu juga ketika kaum muslimin merebut Konstantinia dan berganti nama dari Konstantinia menjadi Istanbul, maka disebarkanlah berita bohong di Eropa itu. Tapi Daulah Utsmaniyah mempunyai kekuatan besar. Dan ini merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin. Pertama kali setelah 800 tahun Nabi SAW bersabda. Dan ini bukan pembukaan besar, ini pembukaan kecil. Kemenangan besar nanti puncaknya pada zaman datangnya Dajjal. Itu akan kaum muslimin akan memenangkan lagi Istanbul untuk yang kedua kalinya. 857 tahun kemenangan kaum muslimin, berkumandang azan di Eropa, dan orang-orang Eropa tidak habis pikir, stres mereka.
Kok bisa menang? Gitu. Kok kalah? Bagaimana mereka bisa kalah? Karena mereka bukan orang-orang yang beriman. Dan mereka bukan orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Ya. Saat itu terjadi kegemparan di dunia Eropa, dunia Kristen. Sekarang kaum muslimin langsung berhadapan dengan mereka. Di daerah mereka, di benua mereka. Kok Konstantinia bisa direbut? Kemenangan yang gilang gemilang. Dan tidak ada setetes pun darah yang tumpah. Tidak ada orang Kristen yang disembelih. Jangankan disembelih, dijorokin aja enggak. Dijorokin aja kagak. Dijorokin, tahu dijorokin kan? Enggak. Suruh keluar. Aman pulang ke rumah masing-masing. Pulang ke rumah. Laki-laki, perempuan, silakan. Bahkan disuruh lanjutkan dulu ibadahnya sampai selesai mereka ibadah. Selesai pulang. Itu yang kan mereka yang udah kuasa udah sekarang. Berubah azan, berubah masjid langsung jadi kiblat, jadi masjid. Yang kemudian oleh orang munafik pada tahun 19-an yang kemudian Kamal Atatürk dijadikan apa Masjid Kamal ini? Museum. Allahu Akbar. Hagia Sophia tadi masjid besar kaum muslimin di Eropa dijadikan oleh orang munafik ini museum sampai hari ini. Dan ini hutang kaum muslimin khususnya negara Turki untuk merubah museum kembali menjadi masjid. Dan itu perjuangan kaum muslimin Turki saat itu luar biasa. Dan sejak itu maka berdirilah kesultanan, kemudian khilafah. Kan begitu tadinya daulah Utsmaniyah dari amir, gelarnya amir, kemudian naik menjadi sultan, kemudian naik menjadi khalifah. Terus perang dengan orang-orang kafirin hampir setiap saat. Maka Eropa menjadi kecil dan ketakutan setengah mati. Maka tersebarlah Islam, dakwah Islam di benua Eropa itu. Yang sampai sekarang kan di negara-negara misalnya Albania, di Serbia, itu dahulu kaum muslimin penyebaran oleh daulah Utsmaniyah ini dakwah Islam. Sampai runtuh daulah Utsmaniyah ini. Karena beberapa asbab barangkali di lain waktu akan saya terangkan. Yakni sebab-sebab keruntuhan daulah Utsmaniyah itu. Yang barangkali bisa menjadi pelajaran bagi kaum muslimin.